Shalom teman-teman, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Sore ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita akan menyanyikan pujian kunyanyi haleluya. Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyikan Kasih Yesus Indah Oh Indah.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti arti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar tentang bersama Yesus aku bisa. Ya, sekali lagi, bersama Yesus aku bisa. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-8a. Lagi ya, Mazmur 139 ayat yang ke-8a. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Shalom, nama saya Aurel. Saya ingin menceritakan cita-cita saya. Apa cita-citamu? Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Alasanmu apa memilih cita-cita itu? Saya ingin mengobati orang-orang. Usaha apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai cita-cita itu? Belajar dan berdoa. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Naomi. Cita-cita saya ingin menjadi dokter karena ingin mengobati keluarga yang sakit. Untuk itu, saya belajar dengan rajin untuk cita-cita saya tercapai. Shalom, nama saya Joni Valisa Sugiarto. Saya umur 9, tapi saya sudah mempunyai cita-cita loh. Cita-cita saya adalah menjadi dokter. Saya
saya ingin menyembuhkan para pasien seperti Tuhan yang menyembuhkan banyak orang. Jadi, jika saya menjadi dokter, saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Usaha yang sedang saya lakukan adalah belajar lebih giat. Doain saya ya. Bye-bye. Hai, saya Billy. Cita-cita Billy ingin jadi chef. Chef yang terhebat di dunia. Alasannya Billy itu buka restoran. Upaya Billy adalah membantu Mama memasak jelly sama bantu Mama membuat brownies. Terima kasih. Shalom, saya Joshua. Cita-citaku ingin menjadi YouTuber. Yang saya harus lakukan adalah melihat video YouTuber yang lain supaya saya kalau bisa menjadi YouTuber yang baik. Yang saya harus lakukan adalah satu, melihat YouTuber bagaimana bahasanya, dan kedua musiknya, ketiga video animasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya Kensia. Saya bercita-cita menjadi editor karena saya senang berkarya dan berkreasi. Saya akan belajar lebih giat untuk mencapai cita-cita saya. Terima kasih. Ayat ini berbicara tentang cita-cita yang setinggi langit. Cita-cita apapun yang kita inginkan, yang kita impikan, Tuhan itu ada di sana. Tuhan pasti menyertai kita, asal kita mau berdoa, kita mau berusaha dan belajar sungguh-sungguh. Tidak boleh malas-malasan. Nah ya, Tuhan ingin memakai kita menjadi alat yang berguna untuk bisa memberkati dunia ini, bangsa ini, juga kota kita. Nah, karena apa? Tuhan itu Sang Pencipta kehidupan, dan Dia ingin membentuk kita menjadi alat kemuliaannya dimanapun kita berada. Misalnya, obeng ini bila dipegang atau digunakan oleh orang yang benar, maka obeng ini bisa digunakan dan difungsikan dengan benar. Misalnya tukang bangunan, obeng ini bisa digunakan untuk membuka mur atau baut, ya. Tetapi apabila obeng ini dipegang oleh orang yang bukan atau tidak bisa menggunakannya, seperti contohnya koki, maka obeng ini bisa dijadikan sumpit. Nah, ini Tante Yuli bawa ini cuma satu, andai kata dua, bisa jadi sumpit. Nah, ya kan, bisa jadi sumpit. Nah, ada lagi pulpen. Nah, pulpen ini apabila dipegang atau digunakan oleh seorang penulis, maka pulpen ini bisa berfungsi dengan benar. Dia akan menghasilkan sebuah tulisan yang indah atau gambaran yang sangat indah. Tetapi apabila pulpen ini dipegang oleh seorang yang buta huruf, apa yang terjadi? Pulpen ini bisa aja dijadikan apa? Tusuk sate, ya kan? Karena nggak tahu mau dijadikan apa, ini namanya apa, nggak tahu. Ada lagi handphone. Handphone ini adalah alat komunikasi yang serbaguna untuk zaman sekarang, ya. Setiap hari orang-orang di luar sana, orang-orang yang pintar, dia akan menciptakan handphone yang semakin canggih, tentunya harganya semakin mahal. Nah, handphone ini bisa digunakan menjadi alat komunikasi yang sangat canggih. Kita bisa berhubungan dengan teman atau saudara kita yang ada jauh di luar sana, di luar kota ataupun di luar negeri, tinggal telepon aja ataupun WA, ya. Ataupun apapun bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi dengan handphone ini. Tetapi apabila digunakan oleh orang yang tidak tahu ini apa ya namanya, nah ini digunakan untuk apa ya? Kalau orang nggak tahu ini namanya HP, maka bisa aja digunakan sebagai ulek-ulek. Karena dia nggak tahu. Sebenarnya handphone ini sangat berguna saat ini ya buat kita, apalagi pelajar. Kenapa? Karena sekarang kita semuanya belajar dari rumah. Semuanya dikerjakan di rumah. Kita mau lihat materi sekolah lewat HP. Kita mau ngerjakan tugas lewat HP. Kita mau ngirim laporan hasil tugas juga lewat HP. Sangat berguna. Tetapi apabila
orang yang tidak tahu HP ini fungsinya apa, digunakan dengan hal yang tidak berguna. Demikian juga kita. Kita ini semua, kita ini adalah alat di tangan Tuhan. Dan Tuhan itu sang pembuat alat. Kita ini ingin dijadikan Tuhan menjadi alat-alat yang berguna, alat-alat yang luar biasa bagi dunia ini. Nah, tentunya nggak mudah, tentunya nggak gampang. Nah, gimana ya supaya saya ini jadi alatnya Tuhan, supaya saya ini bisa memberkati banyak orang? Nah, kita buka dulu ya. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kita buka sama-sama Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, sekarang kita tahu bagaimana kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita harus jadi anak yang pandai. Bagaimana kita pandai? Tentunya kita harus belajar, pasti. Tetapi ada lagi, satu kuncinya lagi. Kita harus dekat sama Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Saat kita dekat sama Tuhan, kita diberikan karunia hikmat. Ya, bagaimana tante cara dekatnya sama Tuhan? Setiap hari berdoa, sudah. Pasti setiap hari berdoa. Kalau yang setiap hari sudah baca firman Tuhan belum? Nah, untuk yang kelas Daud sama kelas Kaleb, kalian bisa belajar satu hari baca satu ayat Alkitab aja. Boleh dibantu sama mama papa yang belum bisa baca dengan jelas, belum bisa baca dengan lancar, bisa dibantu mama papa satu hari satu ayat saja. Nah, itu setiap hari. Ya, setiap hari. Untuk yang kelas Yosua sama kelas Pra, kalian yang sudah besar, setiap hari kalian belajar baca satu hari itu satu pasal. Dari mana tante bacanya? Asal aja diambil tengah-tengah. Coba dia belajar dari kitab Kejadian berantun sampai di kitab Wahyu. Satu hari satu pasal. Akhirnya habis. Tante kalau sudah habis berhenti? Enggak usah, jangan berhenti. Kalau dari Kejadian sampai Wahyu berakhir, habis, balik lagi di Kejadian. Karena apa? Pasti sering ada yang lupa ataupun sering lupa. Itu tadi ayatnya di mana ya? Itu ceritanya gimana? Nah, dibaca terus berulang-ulang. Ya, itu caranya. Di dalam Alkitab mencatat ada satu contoh tokoh. Dia yang dulunya kurang pinter ya, tapi karena dia dekat sama Tuhan, dia diberikan karunia hikmat yang luar biasa. Contohnya adalah Bapak Musa. Bapak Musa ini, tante mencatat ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh Bapak Musa. Ya, 1, kecerdasan musik. Ya, kecerdasan musik. Bapak Musa ini pernah menulis nyanyian yang dikenal sebagai nyanyian Musa. 2, Bapak Musa ini memiliki kecerdasan natural. Musa selalu berkemping dalam rombongan seperti pramuka di arena yang terbuka. 3, Bapak Musa ini mempunyai kecerdasan berbahasa. Musa menulis 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 4, Musa memiliki kecerdasan matematika. Bapak Musa menghitung banyak sekali dalam kitab Bilangan. Yang 5, kecerdasan mengartikan penglihatan. Bapak Musa menerjemahkan bahasa gambar yang dilihatnya dan bahasa lisan tentang kemah suci, lalu mewujudkannya bersama Besalel dan Aholiab. 6, kecerdasan bergaul. Musa memimpin dan mengatur orang Israel yang tegar tengkuk dan susah diatur. Yang 7, kecerdasan emosi. Musa dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang paling lemah lembut di atas muka bumi. 8, kecerdasan olah tubuh. Jadi kuat ya, Bapak Musa ini sehat. Musa memiliki tubuh yang kuat. Di usianya yang sudah tua, selama 40 tahun, naik turun gunung, lembah, dan padang pasir, dia tetap kuat. Nah, kita tahu sekarang ya, kita semakin akrab dengan Tuhan,
kita mau belajar mencintai Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita menjadi alat-alat kemuliaan yang luar biasa, sehingga kita bisa mencapai cita-cita kita. Karena apa? Bersama Yesus kita bisa. Oke? Ayo kita mau akhiri ibadah kita. Untuk sore hari ini tidak ada tugas ya, tugasnya free. Karena apa? Tante tahu esok pagi tugas daring kalian sudah menanti ya. Jadi sore hari ini tidak ada tugas. Kita mau berdoa sama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau siapkan hati. Kita mau berdoa. kasih Bapa, kami ucap syukur sore hari ini kami sudah beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup mewujudkan segala cita-cita kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami ucap syukur sore hari ini Tuhan. Kau juga berkati keluarga kami, juga Kau berkati kedua orang tua kami, sekolah kami, juga negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau Tuhan pulihkan Indonesia ini Tuhan. Kau juga berkati kami supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Juga cita-cita kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu mewujudkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.